kode programnya. Sesudah dimiliki kode programnya, kita copy, habis itu kita pindahkan dia ke notepad. Setelah di copy, dipastekan dia ke notepad dengan Ctrl V. Setelah dipastikan dia, kita pilih file, save as. Terus habis itu kita di sini saya membuat folder baru yang dimana itu saya buat nama saya sendiri, yaitu dengan Putri. Dan di sini saya kasih nama itu variabel, yang dimana variabel itu akan memuat nama, npm, alamat, program studi, dan tujuan setelah perkuliahan. Setelah di save, kita pilih yang bagian itu, kita pilih all file, yang dimana setelah di save itu kita akan buka Chrome. Kita buka di file, kita buka di bagian exam pp nya, apakah dia benar-benar tersave atau enggak. Setelah dibuka di bagian ini, di situ kalau kita lihat udah benar-benar udah ada filenya di dalam di situ, berarti udah tersave dengan sudah maksimal mungkin. Terus habis itu kita buka Google Chrome, kita pilih localhost. Sebelum kita membuka Google Chrome, kita pastikan dulu aplikasi exam pp nya berjalan dengan lancar. Apalagi bisa dibilang hidup aplikasi exam pp nya. Kemudian itu kita klik localhost php admin, terus kita buka, kita klik. Setelah itu dia akan muncul tampilannya seperti yang ada di layar komputer, yaitu nama, npm, program studi, alamat, hobi, dan rencana perkuliahan. Yang dimana nama saya itu Delianti Putri Sitorus, npm 22012020, program studi teknik informatika, alamat Tanjung Balai, hobi menulis, dan tujuan dari perkuliahan itu untuk menjadi manajer. Baiklah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari kode di atas, yang dimana kode di atas adalah sebuah halaman web sederhana yang menampilkan profil pengguna menggunakan campuran HTML, CSS, dan PHP. Kemudian selanjutnya itu adalah kita masuk ke dokumen HTML, yang dimana dokumen HTML menentukan tipe dokumen, yaitu HTML. Kemudian yang kedua itu buka kurung HTML lang sama dengan tanda petik 2, ID tanda petik 2 tutup kurung, yaitu tag pembuka HTML dengan atribut lang sama dengan dari tanda petik 2, ID tanda petik 2 untuk menyatakan bahwa bahasa dokumen adalah bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga itu head bagian header dokumen yang berisi metadata dan elemen. Yang keempat itu style adalah untuk mendefinisikan CSS. Dan yang kelima itu adalah meta carless at sama dengan tanda petik 2 UTF garis penghubung 8 tanda petik 2 tutup kurung. Itu adalah menentukan karakter menentukan karakter encoding, dalam hal ini UTF_8 garis penghubung 8. Buka kurung metaname sama dengan tanda petik 2 view font tanda petik 2 content sama dengan tanda petik 2 width sama dengan refer width intent style sama dengan 1.0 tutup petik 2 tutup kurung adalah untuk memastikan halaman terlihat responsif pada berbagai ukuran layar. Yang selanjutnya itu ada title. Title adalah menyatakan judul halaman, yaitu profil saya. Kemudian yang terakhir selanjutnya itu adalah body. Body memiliki aturan untuk font, warna belakang, dan properti tata letak seperti display, justif, contact, dan agent item agar konten berada di tengah halaman. Container memberikan tampilan kotak putih dengan padding, bayangan radius sulut, dan pengaturan teks. H1, A, dan P itu mendefinisikan gaya teks untuk judul dan paragraf termasuk warna dan ukuran font. Selanjutnya itu adalah highlight, yaitu kelas CSS yang digunakan untuk menonjolkan teks dengan warna biru dan font tebal. Kemudian itu adalah PHP di dalam fungsi PHP di dalam HTML, yang dimana
Definisi variabel itu, PHP mendefinisikan beberapa variabel seperti nama, NPM, prodi, alamat, hobi, dan rencana perkuliahan. Kemudian itu menggabungkan PHP dan HTML. PHP digunakan untuk menampilkan variabel-variabel tersebut dalam blok HTML. Fungsi ESCO menampilkan HTML yang disisip dengan nilai variabel PHP. Kemudian itu template output. Template output adalah konten HTML di dalam Echo, mencakup elemen div dengan kelas container, di mana data variabel ditampilkan dalam elemen atau tutup kurung P tutup kurung dengan label yang ditonjolkan oleh kelas highlight. Kemudian itu dia akan menampilkan hasil setelah diproses dalam codingan itu. Apabila kita jalankan itu, ketika halaman diakses, server akan memproses kode PHP dan menggantikannya dengan nilai variabel yang sudah ditentukan. Hasilnya adalah sebuah halaman web yang dimana dapat menampilkan itu nama, NPM, prodi, alamat, hobi, dan rencana perkuliahan. Yang dimana itu yang akan ditampilkan di sini, dan di sini saya akan membuat namanya itu nama saya sendiri, yang dimana namanya itu Dama Delianti Putri Sitorus. NPM itu dengan 2201-2020. Program studi teknik informatika, alamat Tanjung Balai, hobi menulis, rencana perkuliahan itu setelah lulus dari perkuliahan itu insya Allah saya akan mendaftar di suatu perusahaan. Kemudian kegunaan dari kode ini adalah kode ini dapat digunakan untuk membuat halaman profil sederhana yang memanfaatkan PHP dan menyisip data dinamis ke dalam halaman HTML. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohonlah dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.